Ya, jumpa lagi kita dalam acara konspirasi dan kontradiksi. Gue selalu ngeliat-ngeliat tuh, karena di sana ada a very beautiful lady. Hari ini pink ya? Pink, girly banget ya. Ibu Koni nyebut girly gitu. Girly banget. You are, bro. Memang girly dia. Memang girly. Tapi wow gitu ya. Dan Bosman masih ada di situ. Oke, kita mau ngomong apa? Saya pikir Yang populis aja, yang populis saja. Jadi yang saya saat pikir ini. setelah kemarin Sambo kayak membuka kotak Pandora gitu ya. Yang selama ini kita tahu apa terjadi sesuatu di kepolisian, dan dengan kasusnya Sambo itu kan kemana-mana Mas Wi. Dan sekarang baru aja kita lagi dikejutkan dengan ada masalah pajak ya. Jadi di oknum-oknum di pajak. Ya, banyak teman gua nih ya, oknum di pajak, tapi ini kan kita nyebutnya oknum. Karena saya percaya betul masih banyak yang bagus. Betul. Masih banyak yang baik di sana ya. Yang lurus itu masih banyak. Dan pemicunya agak-agak mirip Sambo ya. Sama-sama. Ini masalah ini. Tahta, harta dan wanita. Ini Nggak jauh-jauh dari situ ya? Nggak Nggak jauh-jauh. from woman, Bu. Kenapa? It's not from woman. Iya. Well, it is. Kayak PC yang start woman. Sekarang anak 15 tahun. 15 Itu kan tahun shocking gitu. Iya. Waduh. Ada yang bilang dia hero nih, membuka semuanya. Ya makanya, seru juga. Dia mengatakan saya dilecehkan. Habis itu rata. Rata. Gara-gara dia dilecehkan, Iya. satu institusi. Gara-gara dia dilecehkan, which is belum tentu benar. Iya ngomongnya. Ada klub moge dibobarin loh. Nah, klub moge di Woi, Bu, sekarang lucu ya. Klaim moge dibubarkan. Lah iya kan Bu Menteri kan minta, kan ada istilahnya apa tuh, apa rider apa gitu yang orang-orang pajak gitu disuruh bubar sama Ibu SMI gitu. Oke. Yang lucu ya, begitu ada instruksi itu, gue baru dapat dari marketplace Bu, yang jualan-jualan motor. Jual-jual. Banyak sekali yang jual Harley itu. Wah, langsung drop harganya. Apa kita yang pakai Harley sekarang? Keren banget. Oke, Mas Wi ngomong dong. Ini saya merasa ya, untuk kemarin waktu kita tahu banyak sekali head-on oknum dari keluarga polisi, terutama istri dan anak yang menggunakan sosial media untuk pamer, dan itu masyarakat banyak yang mendem jero gitu ya, Marah. sebenarnya gitu. Nah, sebenarnya ada lagi yang lebih mengesalkan. Jadi kita tahu beberapa tahun ini pajak itu kayak semua hal dipajaki gitu ya. Terus Ya terutama pajaknya- ngatasin apa dana yang dibutuhkan selama untuk penanggulangan COVID, Bro. Betul, makanya. Nah, kesannya sudah tidak, ini kesannya ya, sudah tidak membuat, maksudnya gini, kalau kita 1 tahun dapat 100 juta, dipajaki 10%, kita ikhlas. Ini tahun depannya kita dapat cuma 80 juta, dipajakinya 20%, gitulah andainya. Udah nggak ikut bantu, kecuali tahun lalu kita dapat 100 juta, tahun ini kita dapat 200, dipajaki 30% pun kita ikhlas gitu ya. Ini nggak ikut bantu, ikut malah membatasi, tapi pajak dinaiki. Mikirnya nggak ikut bantu. Faktanya begitu. Negara selalu bantu lah, Bro. Ini gue orang pajak nih, Bro. Gitu. Separuh pajak nih, temen gue pajak. Kita pakai jalan yang dibayar oleh negara, kan gitu-gitu, Bro. Jadi kita melihat hanya banyak orang, bukan semua orang, banyak yang getem-getem, yang Apa sih getem-getem? Gregetan. gergetan di dalam gitu ya. Bahasa apa sih ini? Ya? Terus, Nah, itu merasa yang mangkal gitu ya. Nah, begitu ada sebuah fenomena, seseorang menzolimi keluarga NU, keluarga GP Ansor gitu ya, dengan sangat sadis. Ternyata dia anak muda yang menggunakan harta ayahnya untuk pamer gitu. Ke rumah si Rojak lewat Jaksel, capek-capek bayar pajak, anaknya bikin kesel, cuak. Ada orgil bakar dupa, nggak usah tengil kalau masih pakai power bapak. Ini sebenarnya kasus pidana kan sebenarnya. Tapi begitu, ini orang pajak mendadak itu diputer. Ya. Karena gini, percaya saya, kalau itu bukan orang pajak, mungkin swasta biasa, peristiwa ini tidak segini meledak. Gitu. Tapi bukan unsur orang pajaknya aja, yang jadi korban juga Ansor gitu. Itu Nah, ya, walaupun Jadi- bukan dia dibegitukan karena dia keluarga Ansor juga dong. Jadi Bukan, kan kita kan bukan, tidak bermaksud bukan mengadu pajak sama mengadukan Ansor, Bro. pajak sama Ansor, Iya. tapi memang jadi langsung Kebetulan aja. ini bagi kita adalah kayak marah kedua kan setelah pamernya dari teman-teman kita yang di kepolisian, dan ini adalah pukulan kedua di Departemen Keuangan. Karena suara di dalam ini yang gua emang kesel sama orang pajak nih, putar terus gitu. Bahkan trending topiknya kan
hashtagnya Sri Mulyani Omdo ya, itu yang hashtag gede banget itu di. Tapi yang gue suka meme yang itu dong. Tetap rajin bayar pajak ya, karena orang pajak belum semuanya punya Harley. Itu kan keren tuh. Itu orang kita mah kreatif banget. Iya ya ampun deh. Karena itu saya mau mengingatkan semuanya untuk lapor pajak, untuk selalu bayar pajak apapun, terutama pajak kendaraan ya, pajak mobil. Ini udah dibayar BTW. Untuk segera bayar pajak yang banyak, karena saya lihat belum semua pegawai pajak punya Rubicon. Cepet banget. Nah, saya urusan joke itu gini. Saya dengan latar belakang applied psychology dan sangat ingin tentang kenegaraan gitu. Jadi bukan ke masalah terapeutik kejiwaan, tapi melihat gini. Dulu ada mati ketawa ala Rusia, dia nih biang keroknya nih. Enggak, itu gua bikin gelitik tawa cara Amerika setelah mati ketawa cara Rusia. Iya. Kalau urusan Rusia, urusan yang ping-ping inilah. Putin. Gua Itu di Amerika. tahun 80-an itu. Jadi kita nih di dunia applied psychology ini bilang gini, jika sebuah masyarakat sudah mendekati insanity atau kegilaan. tertinggi, Iya. itu jalan keluarnya untuk stay waras adalah dengan buat joke. Lucu-lucu. Satu joke, lucu. Dan kita kreatif banget. Nah, Sangat kreatif. ini di tahun 80-an itu kan rakyat Rusia dengan ditekan oleh Soviet itu akhirnya membuat joke-joke gitu kan. Nah, saya ini makin cemas begitu akhir-akhir ini Semakin banyak jokes. semakin banyak joke satir. Itu sebenarnya ada masalah yang besar. Ya salah satunya pajak, salah satunya mempertanyakan belum pernah dalam sejarah setiap bulan negara menghutang 100 triliun sehingga saat ini sudah 7,8. Kemana-mana deh. Jadi nyinyir ya. Jadi nyinyir gitu loh. Oke. Nah, peristiwa ini begitu ada presiden, nah hate-nya itu kan keluar semua kemarahan itu. terekspresikan. Jadi ini negara saat ini harus mewaspadai. Joke itu lebih sadis daripada kritikan atau nyinyiran. Betul. Ini yang harus derajatnya tertinggi nih. Betul. Pertama sih kritik, Iya. terus nyinyir. Iya. Begitu sudah joke, artinya dia udah hampir gila kan. Untuk stay waras adalah dengan bercanda gitu ya. Iya. Apa persamaan supir bis sama anak pegawai pajak? Sebenarnya sama-sama suka pamer, yang satu pamer klakson, satu lagi pamer Harley Davidson. Nah, jadi saya ingetin pemimpin tertinggi kita, pejabat-pejabat yang memegang departemennya, seperti misalnya Departemen Perdagangan, Departemen Hukum. Iya. Itu Semua. semua orang sudah, ya dalam hati itu udah getem-getem semua gitu. Jangan sampai Tapi nanti Bu Sri keren banget lah, cepet banget ya. reaksinya. Reaksinya. Karena dia memang mengawasi Keren. sosial media. Keren banget. Iya, dia karena istana. saya pikir kalau itu ya Bu SMI sudah melakukan hal yang terbaik. Terbaik, ya. aku kagum banget, datang, langsung, ya. minta maaf, langsung mempensiunkan Terus bapaknya, alun, ya. bapaknya. Yang aku Gitu. kagum terus diumumkan juga berapa kasus kira-kira temuan kan itu kan Iya. itu kan keberanian loh untuk menyatakan. Betul. Di dalam rangka untuk Kementerian Keuangan mampu melakukan pemeriksaan, maka mulai hari ini Saudara RAT saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya. Dasar pencopotan dari jabatan struktural adalah pasal 31 ayat 1 PP 94 tahun 2021 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Sebagai bendahara negara, kepercayaan masyarakat tidak boleh dikhianati, tidak boleh dikompromikan. Dan kami akan terus melakukan perbaikan. Dan ya bagi kita adalah Nggak defending itu loh. Iya. Biasanya kan orang kan defensif. Itu yang kita harapkan, sikap kenegarawan yang benar ya. Betul, Biasanya anak buah melakukan kesalahan defend. Betul. Dan ini juga dilakukan oleh Kapolri kan keren banget ya, dan tidak defend ya. Iya. Pasti gitu. Defensif apa? Temennya ini gue dengar suka jalan bareng-bareng ya. Aduh. Ini nih itu lagu gosip. Is that gosip lah. Maksudnya beliau butuh masukan dari itu ibu ya. benar. Dua Ya. pemimpin itu bereaksi atas Iya. dan sangat Sangat cepat dan positif. Iya, sangat positif. Dan dia mengakui itu sebenarnya berat loh. Maksud saya kalau Oh saya iya, Sri oh Mulyani iya. berat. Oh Maksudnya iya. Eselon 3 punya 56 miliar itu yang diakui loh. Yang Iya. nggak diakui berapa? Ya termasuk itu Moge sama Rubicon kan tidak di LHKPN tuh. Tidak, iya makanya. Bukan cuma ini nomornya bisa nomor yang nggak sesuai kan Iya. ajaib banget. Dan aduh. tidak bayar pajak juga katanya. Dan tidak bayar Dan pajak. itu langsung kemana-mana. Rubicon ya 2 hari minggu lalu gitu tim sudah ke lapangan, benar itu memang bukan atas nama yang bersangkutan, STNK dan PKB-nya gitu.
dan kita datangi alamat yang kita punya gitu, itu gang di daerah Mampang sana. Itu kan jadi ya kita akui Ibu SMI melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Iya. Tapi homeworknya dia ada 14.000 ternyata yang belum melakukan pelaporan. 13.000 atau 14.000? Iya, kurang lebih. Iya, iya. Ada sekian berapa persen? 13.000 kalau aku ingat tuh. Ya, Belum ada melakukan. mungkin hampir 30% atau dari teman-teman di sana itu yang belum melaporkan LHKPN tuh. Iya, jadi petugas pajak tidak bayar pajak. Akhirnya isunya adalah udah kita nggak usah bayar pajak aja, gue bete nih gitu kan. Nah itu yang nggak benar gitu. Jadi menurut saya tahu banget ya, kita butuh pajak. Perkara ada oknum, lagi-lagi oknum. Ini pajak itu kan masalah gayus, gue aja kena bro. Iya kan, sebagai ya, gue sih bukan orang pajak ya, tapi kan teman-teman gue semua. Ya sebagian besar kan teman saya kenal mereka ya gitu. Jadi menurut saya nggak begitulah, karena tapi kita sepakat, kita marah dengan kelakuan oknum. Saya nyebutnya oknum, karena saya percayalah nggak semuanya. Itu jujur gue secara pribadi ngamuk sebenarnya, karena gini. Ya gue lihat posting-posting lo. Karena gue orang, bro, gue bayar 9 digit bro. Wih, keren banget ya. Emang lu aja? Ngeri. Ini gue di antara orang kedua 9 digit nih, ngeri kali. Gue berhak mangkal gitu loh. Bener, gue berhak mangkal karena gue taat pajak, gue begini gitu ya. Gue kadang-kadang, wah gitu loh, kayak gitu. Jadi ini mengekspresikan kemangkalan gue gitu loh. Gue putar aja terus itu supaya pajak lebih bener. Gitu. Supaya pajak lebih bener. Iya, kita berharap gitulah. Kan polisi kita udah terbuka lah, tsunami lah ya. Tsunami Polri, sekarang tsunami pajak. Sekarang pajak gitu. Dan saya pikir masalah ini kan tidak di dua instansi ini saja. Oh, enggak banget. Ya, Enggak banget. Lah, ya. Nah, justru menurut aku ini jadi momen model bahwa ada dua tokoh nasional yang sangat care dengan apa yang terjadi, kemudian berani jujur dan berani menindak ke dalam. Ini kan masalahnya kan, orang cenderung kan blaming keluar. Nah ya kayak sekarang lagi rame-rame lagi kan kasus yang lagi rame ini kasus AW lagi juga rame. Nah ini Pak Prabowo nih, gimana nih kalau ini? Aku nggak ngerti. Kalau aku percaya aku cuma gini ya, karena ada yang bilang bahwa kenapa Bu Kony ngelindungi koruptor. Loh, kok ngelindungi koruptor? Aku tuh cuma bilang ini ada kasus, ya kan? Gue nggak tahu yang salah siapa. Ya kan, karena terlalu panjang nih sidangnya. Dari tahun berapa nggak selesai? Yang orbit aja udah selesai, 1, 2, 3 udah jelas tersangkanya. Ini nggak jelas, tapi terus si heli canggih ini tuh nggak boleh terbang gitu loh. Dan orang tuh lupa bahwa Pak Gatot tuh mesti lihat, ini kan bukan cuma semata Pak Gatot anti korupsi, tapi kalau mengerti pengadaan heli ini tuh dari awal, ini tuh ada persaingan brand, persaingan pabrikan. Nah, disinilah saya mau ngomong tentang pentingnya misalnya Kemhan itu seriusin deh soal KKIP itu, Komite Kebijakan Industri Pertahanan. Apa kabar Komite Kebijakan Industri Pertahanan? Karena kan sekarang walk out tuh ngambek Pak Surya Prabowo. Mungkin ini sekalian aja sudah bersih-bersih polisi, bersih-bersih Kementerian Keuangan, khususnya Dirjen Pajak, sekarang bersih-bersih Kementerian Pertahanan. Semua. Kayak ini. Semua harus bersih sebenarnya. Tapi Nah, gini, kalau ngomong semua, kita mendingan juga bikin urutan. Mana sih yang paling besar anggarannya? Nah. Jangan-jangan Departemen Agama juga harus bersih-bersih banget. Iya. Gitu. Itu kan dianggap satu lembaga juga yang pendidikan juga gede banget. Pokoknya kita tahu dulu Quran aja dikorup ya, kemudian ada kasus kan, bayangin. Kan ngeri kan. Nah, jadi maksud aku apa yang dicontohkan oleh Pak Kapolri, oleh Bu Sri Mulyani ini harusnya diikuti oleh para pemimpin-pemimpin lainnya, karena ini tuh satu indikasi bahwa mereka tuh care. Jangan bilang Bu Sri Mulyani kemudian nggak digoyang loh. Secara politis ada senyap-senyapnya sih. You know the story kan. Kayaknya lanjutin AW 101 kayaknya boleh nih. Iya. Jadi gitu. ini menurut saya ya, kita kan mau sebentar lagi 2024 ya, yang secara konstitusi kita mengatakan akan terjadi pergantian kepemimpinan nih. Betul. Secara konstitusi nih. Iya. Kan belum dirubah. Belum. Ya, jadi menurut saya ini tuh aspirasi masyarakat banget. Bisa nggak kita ya ke depan itu Indonesia itu ya leader-leader yang nyalon nih siapapun dia, ini dong yang diusung. Karena kita concern banget dengan negara kita. Oh ya, korupsi terjadi hampir di semuanya nih Bu. Makanya saya sepakat kalau Pak Helmi bilang bahwa kita tetap harus bayar pajak, bahwa ini hanya oknum. Iya. Tetapi kita juga harus yakin kita bisa mengawasi penuh gitu.
Kan ngeri nih, kita semua dikejar-kejar pajak gitu ya. Ya. Duitnya nggak jelas. Terus uangnya akhirnya kayak begini. Inilah yang kita berharap KPK itu lebih gimana gitu ya. Lebih Dan tegas. sekarang kita lihat bahwa kejaksaan juga galak nih, Bu. Iya kan? Iya, udah Ya. kan beberapa penangkapan terakhir dilakukan oleh kejaksaan. Lebih tegas, iya. Ya, dulu kan sepertinya kan cuma KPK aja gitu ya. Jadi menurut saya kita tuh ada polisi, ada jaksa, ada KPK. Gua aja kadang-kadang mungkin Mas Woy lebih tahu ya, ketukar-tukar. Ini wewenang siapa sih nangkapin koruptor itu? Jadi- apakah tiga-tiganya boleh? Tapi ada BPK juga loh. Fungsi BPK, kan cuma juga ngawasin, Bu. penting. BPK tidak menangkap, BPK cuma Iya, ngawasin. tapi dia ngawasin, Iya, kan iya. penting dong. Jadi secara KPK itu hadir sebagai anak terpaksa karena sebenarnya udah KB. Sebenarnya di kepolisian itu ada Ada kan? Sebenarnya udah KB. Iya. tapi karena ini nggak jalan, Buatlah KPK. buatlah KPK. Dan KPK itu sebenarnya ad hoc alias 10 tahun aja, habis itu selesai. Iya. Hajar aja semua mulai dari sekarang sampai ke belakang itu dihajar. Nah, kita saat ini memang merindukan bahwa satu pasal bahwa korupsi adalah subversi. Iya, Sehingga boleh kan, dihukum mati. Tapi kan kemarin KUHAP itu ada peringanan hukuman untuk Nah, itu koruptor kan? makanya hukum matinya bahkan tidak bisa Tidak bisa dieksekusi kalau dieksekusi. selama 10 tahun dia dapat surat kelakuan baik. Nah, itulah kapan jerahnya, efek Itu yang kata jerahnya. si Hotman Paris, lah 10 tahun artinya mahal banget tuh. Surat dari siapa tuh yang mengeluarkan? Lapas. Dari Kepala. ketua lapas itu mahal banget. Aduh, makin setiap pasal saya baca di KUH pidana yang baru ini gua pusing. Nalar hukumnya di mana ini orang-orang yang buat undang-undang? Ini pasal 100 nih. Di pasal 100 disebutkan seseorang terdakwa yang dijatuhkan hukuman mati nggak bisa langsung dihukum mati, harus dikasih kesempatan 10 tahun. Kesempatan 10 tahun, apakah dia berubah berkelakuan baik? Ya, nanti bakal mahal deh surat keterangan kelakuan baik oleh kepala lapas penjara daripada dihukum mati. Orang berapapun akan mau mempertaruhkan apapun untuk mendapatkan surat keterangan kelakuan baik dari kepala lapas penjara. Jadi apa artinya gitu loh? Sudah persidangan. You know what he mean lah ya? Iya. Orang itu untuk kan berarti mendapatkan surat kelakuan baik peluang itu. korupsinya malah nggak selesai-selesai. Iya. Gitu, nggak selesai-selesai. Jadi kalau bisa dihukum mati itu sebenarnya sekedar contoh. Jadi saya ingat ada kenapa saya mengagumi Tiongkok di dalam mengelola negara. Iya. Ini jadi saya ada anti Tiongkok di dalam strategi kolonialisasi ekonomi, saya anti, tapi di dalam mengelola negara saya pro. Jadi saya harus jujur. Jadi pejabat di hari pertama itu istri dan anaknya itu dikunjungi ke penjara untuk lihat nih kalau korupsi diginiin loh dan keluarganya. Itu Xi Jinping pertama kali 2013 melakukan karena dia 2013 adalah pemimpin nomor 1 Tiongkok dan itu menjadi tradisi. Atau Jadi ikutin efek North jerahnya. Korea, atau ikutin North Korea aja. North North Korea kan digandeng, ngobrol aja gitu, tau-tau dus, langsung masuk dia hilang. Ini agak sadis ini. Kita belajar ya dari Australia, dari Prancis, dari New Zealand yang almost zero corruption loh. Padahal kalau kita lihat ya, ini kita kan negara yang sangat religius ya. Pancasila kita tuh nomor 1 ketuhanan yang Maha Esa loh, Bu. Ketuhanan Kita yang sangat Maha Esa religius, gitu. tapi kita spiritualis nggak? Nah beda dong. Itu yang kita question. Jangan-jangan gitu ya. religiusnya cuma Kan brand kita lihat aja. ya, kayak Prancis, kita kan tahu Eropa itu kan trennya orang-orang kan apa tidak terlalu gimana gitu Tidak kan, sama gereja-gereja agama. udah mulai Kosong. sepi, nggak terlalu lah, tapi mereka, waduh, menjalankan apa yang dilarang dalam agama kita tuh, Bu. Karena Mereka itu menurut yang saya tadi tuh saya lebih- bilang, lebih beda ini. antara orang agamis sama spiritualis. Kalau dia spiritualis, dia tuh pasti punya integritas. Nah itu yang kita masalahkan sekarang, the integrity, Iya. value. Kita belajar dari Jacinda Ardern ya, kan Tantowi ya, kenal Tantowi ya. Oh kebetulan saya Temen gua kenal. dari kecil. Kebetulan sama teman kecil dan saya teman di MIT. Iya, saya belajar banget ya bahwa betapa negara itu almost zero crime rate, Yes. zero corruption, almost ya. Prancis juga begitu, Prancis dan negara-negara Barat lah. Iya. Yang kita tahu kehidupan beragamanya, menurut saya. Tapi kita Ukraina lebih- Barat enggak? Ukraina the most corrupt
Kan Dia Eropa Timur dia. Ah, iya, Eropa betul. Timur, Eropa kita ngomong Barat. Eropa Barat lah. Eropa Barat. Jadi Iya. Eropa Barat itu menarik. Jadi saya pengen mengingatkan bahwa secara sistem bernegara mereka bagus sekali, secara humanitarian mereka bagus sekali. Tapi foreign policy mereka ekspansionis. Ini yang saya bilang. Ya, itu that's another thing. Iya, Kita jadi ngomong saya- korupsi nih. Saya pengennya kayak gitu. Di dalam Iya, iya. kita humanis, di dalam kita Keluar baru kita gila keluar kita gitu, buas iya. gitu loh. Iya. Kita Iya. kebalik. Kita ingat Kita ya, kebalik dulu, luar kita Kita kan, cemen. iya, cemen di dalam galak rakyat banget. dihajar. Bayangkan dulu siapa Boris Johnson itu dia resign hanya karena ketahuan kalau nggak salah dia bikin pesta. Iya, joget-joget doang. Joget-joget di periode di mana itu selama Covid tidak boleh dilakukan. Small thing tuh, ya kan? Dan juga termasuk banyak cerita di Australia. Ada satu menteri gitu, menteri jam kerja dia ngantar anaknya sekolah, ketahuan itu udah bisa resign. Ada satu menteri itu bawa TV bos, lupa bawa bayar pajak tuh, income pajak masukannya gitu, biaya masuk gitu, resign. Wah, ini kalau resign ya bisa 13.000 Bisa, iya, pegawai. bisa semua bubar. 13.000 pegawai. Siap-siap jadi menhan loh. Enggak ya? Iya, gitu. 13.000 pegawai pajak bisa berhenti Dan saya semua. kemarin kalau dapat kayak bisikan gitu. bener apa enggak. Ini di level-level kades pun udah terjadi loh. Ya bayangin kades kan sekarang dapat 1 miliaran ya rata-rata ya. Dapat 1 miliaran. Mohon maaf lah, mereka kan barangkali tidak ada juga literasi keuangan, literasi pelaporan gitu. You can imagine itu terjadi. Itu masalah literasi juga. Ya. Makanya minta 9 tahun. Supaya tercapai literasinya. Ya. Mungkin ya supaya mereka lebih belajar. Iya, lebih belajar. Lebih belajar lah bagaimana Jadi bikin laporan. Diskusi kali ini menarik. Jadi kita mengingatkan mungkin agak global kita diskusikan. Ya. Kita memancing pertama adalah dengan polisi dan Kementerian Keuangan. Keuangan. Terus kita melebar masalah korupsi. Jadi kita tahun 2024, 14 Februari adalah masa pilih. Lebih Dan concern dong? Yang kita pengennya adalah waktu kampanye, siapapun yang di etalase ini, Itu yang diuber pertama kali. kita minta itu yang kita tuntut dia. Pertama kali. Apa strateginya, Betul, gitu kan? betul. Apa Untuk menghapus rencananya? korupsi. Untuk Betul, menghapus betul. korupsi. Karena kalau korupsi itu identik dengan kemajuan ekonomi. Oke. Karena kalau negara yang korupsinya tinggi, foreign investment, Nggak mau mitra masuk. asing itu nggak Nggak akan bisa. nggak Ya. akan Itu trust. prasyarat. Itu prasyarat. Jadi Anti korupsi dan keamanan, ketertiban. Yes. Nah, saya pikir salah satu yang tadi budaya mundur, budaya malu di pejabat. Kita udah pernah bahas itu. Iya kan, kita Nggak ada di kita sini. juga Ya, nggak susah minta Bu Sri Mulyani untuk mundur, nggak juga gitu kan, gitu. Tapi ini mengingatkan bahwa ini sebuah fenomena yang bisa. Tapi sebentar loh. Kalau ini kan gimana? kalau aku kaitkan dengan Presiden Jokowi yang dengan revolusi mental. Nah, kalau memang ini kaitan dengan korupsi ini, berarti sukses nggak revolusi mental itu? Oh jauh tidak sukses. Oh, sukses. Karena policy yang melakukannya tidak ada sebenarnya. Nah, ini yang menarik. Kalau kita mau buat revolusi mental, di zaman dulu kita bisa pakai teaching di sekolah, tapi sekarang gurunya itu udah Google, gurunya udah Chat GPT, udah macam-macam. Jadi dulu ada strategi Amerika, this is typical American propaganda. Jadi misalnya gini, untuk menghilangkan efek alkohol di anak muda, Michael Jordan waktu itu role model, dibayar pemerintah selama 10 tahun tidak boleh pakai alkohol. Iya. Jadi jadi role model anak Jadi muda. role Kan? model, dan kata-kata I wanna be like Mike itu dikampanyekan. Betul. Wanna be like Mike. Yes. Itu dikampanyekan. Terus Brooke Shields untuk mempertahankan virginity-nya Iya, dibayar. gitu ya. Berarti kita mesti bilang I wanna be like SMI. Kayak gitu misalnya. Ya, kayak Pak I wanna be like Pak Sigit. Kita tuh kekurangan apa Role idola. model. Kekurangan role model gitu. Dan kalaupun ada, nggak diangkat. Itu. Kalah populer. Kalah populer. Populer sama bayangin aja ada anak kecil diputusin pacarnya dengan kata-kata yang luar biasa, itu lebih populer daripada Nono. Ada anak kecil dari NTT gitu Yang juara dunia. matematika, betul. Udah gila negara ini. Betul, yang Sebenarnya positif malah nggak masyarakat terangkat. juga harus belajar ya. Iya. Jadi Gita Wirjawan teman kita bilang, jadi negara ini rusak setelah ditemukan tombol like sama share. Iya. Jadi Like. pada saat itu kehebatan orang ditentukan Dari oleh like or berapa dislike. followernya, Iya, betul. berapa subscribernya, Betul. berapa viewsnya, bukan berapa Bukan bagus dia berapa- kontennya. ya, betul. Ya. Jadi dia langsung angka ya. Oh iya. Jadi Dan di itu situ buat stres begitu dan nggak dapet like, stres. pemilihan Bu sekarang popularity.
Mestinya kalau mau milih pemimpin berdebat dong, adu konsep. Nah, Jadi kembali kita ke 2024, kita berat betul, kita challenge benar-benar yang mau nyalon, tunjukkan program pertamanya adalah apa yang Anda akan lakukan untuk masalah integritas. Betul. Di Australia Mas Wi, lucu ya. Saya kan 3 kali kalah pilkada. Saya orang yang kalah pilkada yang sangat happy. Iya, dia happy terus, orang lain pada stres. Ini tim sukses gue yang tidak sukses gitu ya. Tim pemenangan gue. Karena gue nggak mau bayar tuh. Kita nggak mau bayar. Karena money politiknya itu berperan besar tuh. Dan akan terus bergulir kalau nggak. Jadi gue pernah dikasih tahu. Jadi kayak di Australia, mereka ada yang namanya akuntabilitas publik ya. Jadi kalau ada seorang calon, kalau gue jadi ini gue gratisin. Sekolah gue gratisin, gue akan bangun sekian masjid. Itu dihitung, Bu. Ada yang ngitung. Lo bohong. Karena anggaran lu tidak akan pernah bisa memenuhi itu. Ya. Dan itu nanti ada yang nagih. Lo kampanye kemarin ini, mana nih? Ya itu jadi fungsi pengawasan. Aduh. Kembali ke fungsi pengawasan. Jadi itu. Ya, tapi kalau pengawasan, yang mengawasin juga begitu juga, mau gimana kita? Tapi sekali lagi kita tidak boleh kehilangan harapan. Ya kita berharap 2024 ke depan kita akan makin baik. Apalagi 2045 mau jadi 4 besar nih. 4 besar dunia. PR kita besar banget deh Bukan besar aja, kalau dari faktor defense kita malah harus betul-betul serius merubah doktrin pertahanan kalau perlu. Semua. Intercept kesana kemari, betul nggak? Yang tadi agresif tadi. Iya agresif. Udah outlooking kalau gue saya bukan belain ya. Saya bukan belain karena saya dulu di Kementerian Keuangan. Jadi menurut saya kewajiban kita pajak ya tetaplah. Ya tapi kalau kita kecewa dengan oknum yang melakukan sesuatu yang tidak pantas, kita patut marah. Saya senang banget Bu SMI turun langsung dan dia menurut saya tegas, satu contoh lah, tegas. Dan perempuan. Makanya gue makin kagum dengan perempuan. Iya, terima kasih. Perempuan lebih tegas ya kan, lebih berani gitu, keren. Tetap bayar pajak, tapi saya minta juga teman-teman di pajak ya, tolong belajar banyak dari kasus ini. Ya karena negara ini sangat tergantung kepada penerimaan pajak. Oh iyalah, jalan tol segini hebat dibangun di sana kemari oleh Pak Jokowi. Kalau nggak pakai pajak, ke apa? Kan nggak pakai doa. Termasuk untuk bayar pertahanan. Siap. Ya Bu. Saya pertahanan kita makin kuat. Kita negara besar ini. Ya, oke. Lebih dari 20 menit nih, jatah kita 20 menit. Karena ini nggak gampang mempertemukan kami bertiga. Terutama yang baju pink. Banyak trip ke luar negeri. Yang pergi lagi loh. Nggak lagi. Kita ketemu lagi dalam episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.